Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha Amelia Putri dari kelas K, ingin menjelaskan tentang sistem perwakilan. Sistem perwakilan merupakan orang yang mewakili kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Prinsip perwakilan menggambarkan para politisi sebagai pelayanan rakyat dan memberi tanggung jawab untuk bertindak tinggi bagi kepentingan diri mereka yang telah memilihnya. Konsep perwakilan adalah secara luas sebuah hubungan melalui mana seseorang atau sebuah kelompok membela atau bertindak untuk kepentingan sekumpulan masyarakat yang lebih luas. Perwakilan juga dianggap sebagai tugas moral. Karenanya, dalam melakukan tindakan tentunya harus dilandasi dengan rasionalitas dan kebijaksanaan, sehingga perwakilan adalah mereka yang memiliki pendidikan dan keterampilan dalam rangka memahami problem politik dan ekonomi. Misalkan modernnya ini memiliki mekanisme perwakilan sebagai diterapkan beberapa alasan. Salah satunya, sebagian besar masyarakat berjumlah terlalu besar dan terlalu kompleks untuk diterapkannya bentuk-bentuk demokrasi langsung. 2. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua warga negara mempunyai waktu atau bahkan kecenderungan untuk terlibat dalam politik. 3. Karena banyak tuntunan perspektif atau kepentingan tuntunan yang plural serta bertentangan, dibutuhkan wakil yang menyaring tuntunan ini untuk mengkontektasikan dan pada forum yang memutuskan kebijaksanaan publik. 4. Legalisi dan administrasi modern yang bersifat khususnya tidak kemungkinan partisipasi warga dalam proses pembuatan undang-undang. Oleh karena itu, agen ketiga datang ke panggung politik, yakni wakil pada sistem demokrasi perwakilan politik mempunyai 4 fungsi. Pertama, menyediakan mekanisme untuk perkerutuan politik siang dan dari nepotisme yang secara umum terjadi pada rezim diktator ya. Hal ini tidak sulit bagi calon politisi untuk memperoleh posisi dan berkompetisi jika mampu memperoleh cukup dukungan dari pemilih. Fungsi kedua adalah memberikan serangkaian kesempatan bagi publik untuk menilai, mengkritik kerja pemerintah dan memperdebatkan pilihan kebijakan pemilu. Juga memberikan kesempatan bagi warga negara berpartisipasi secara sukarela dalam proses secara politik. Fungsinya ketiga adalah menyediakan respon dan tanggung jawab dalam penyelenggar pemerintahan. Ketika dia berbicara tanggung jawab dalam pemerintah, salah satu fitur kita harapkan adalah mereka yang bertanggung jawab atau pembuatan kebijaksanaan harus responsif terhadap harapan dan kepentingan masyarakat umum. Keempat, fungsi keterwakilan politik adalah untuk memastikan bahwa para politik harus bertanggung jawab kepada pemilih atas tindakan mereka yang dalam pemilu.
Ketika para wakil bertindak sebagai politiko, di sisi lain mereka juga memiliki kemampuan secara lebih independen dari ketinggalan para perwakilan berdasarkan argumen di atas ini. Misalkan nih perwakilan dalam keempat, yakni ini satunya perwakilan deskriptif, kedua perwakilan simbolik, ketiga perwakilan formal, keempat perwakilan substantif. Substantif itu ya keempat. Pemilihan umum ada 7 parameter. Pemilu yang demokrasi yaitu 1. Equality, kesamaan. Kedua, regulasi, regulasi pemilihan. Ketiga, kompetisi yang bebas dan fair. Keempat, partisipasi semua. Kelima, independensi dan profesionalitas. Keenam, integritas pemilu pada semua proses. Ketujuh, penyelesaian sengketa yang adil dan tepat. Waktu pemilihan umum dianggap sebagai suatu proses yang menunjukkan pada fase atau tahap demi tahap yang dilewati secara tertib dan teratur menurut kaidah-kaidah tertentu. Nah, di sini saya sudah menjelaskan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.